Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya kami boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 105 ayat 1-3 yang berbunyi, Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah bersyukur dan bersaksi bagi semua orang. Rasa bersyukur dan perasaan berbahagia adalah bagaikan dua sisi koin mata uang. Orang yang di dalam aktivitas mampu bersyukur dan berterima kasih akan mampu pula untuk merasakan dan menikmati suatu kebahagiaan. Jadi tidak mungkin sebagai pribadi diri kita mampu merasakan kebahagiaan dan sukacita apabila pada waktu atau saat tersebut itu sedang tidak mau bersyukur dan tidak berterima kasih kepada Sang Pencipta, pemelihara hidup dan mati kita umatnya ini. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mengajarkan dan mengajak kita untuk selalu bersyukur dan memuji nama Tuhan atas kebaikan dan kasih-Nya. Hal ini didasarkan oleh kehendak Tuhan agar kita sebagai umat-Nya mampu merasakan kebahagiaan yang begitu melimpah. Sebagaimana ungkapan rasa syukur atas kasih Tuhan, maka hendaknya kita mau menyaksikan dan memperkatakan tentang kebaikan serta kasih Tuhan yang maha besar pada semua orang, termasuk juga mau menyembah, memuji dan memegahkan serta memuliakan nama Tuhan, supaya banyak orang yang mau datang padanya turut memuji memuliakan nama Tuhan Yesus, sehingga mereka juga dapat menikmati kasih dan berkat-Nya itu. Dengan merenungkan firman Tuhan ini, maka hendaknya kita para orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dan harus dikerjakan dalam hidup sehari-hari, pantaslah untuk selalu bersyukur dan memuji, membesarkan, memegahkan nama Tuhan dengan cara hidup mau memancarkan terang dan kasih Tuhan tersebut pada saudara-saudara kita yang belum mengenal, belum menerima Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, sebagaimana yang dicontoh teladankan para rasul Tuhan Yesus Kristus itu, agar mereka juga kelak menerima terang dan kasih Tuhan serta keselamatan kekal yang dianugerahkan Tuhan kepada kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah akan apa yang dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39 dan 40 ini. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan Ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami senantiasa menyatakan rasa syukur, rasa terima kasih kami, karena tidak ada umat-Mu yang dapat menghidupi dirinya sendiri, dan mati juga tidak ada yang mati untuk dirinya sendiri. Kami sadar Bapa bahwa kami harus mau
menyatakan, mengungkapkan hidup dengan sikap tingkah laku dan perbuatan kami. Kami mau hidup untuk Tuhan dan kami mau mati untuk Tuhan, karena itulah yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus yang harus kami kerjakan dalam hidup kami setiap harinya. Oleh sebab itu kami mohon juga pertolongan kuasa Roh Kudus agar kami tahu untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, terutama ketika kami menghadapi permasalahan maupun pergumulan hidup yang menyebabkan kami harus menderita akibat gangguan kesehatan, gangguan sakit penyakit apapun juga bentuknya. Maka kami percaya bahwa ada dokter di atas segala dokter-dokter dan obat di atas segala obat-obat, tidak lain hanyalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tolong mampukan kami untuk juga senantiasa membagikan kepada mereka, supaya apabila dalam kondisi sakit, terutama rohaninya maupun juga penyakit jasmani, agar kami semua tetap berharap kepada satu Tuhan, bahwa perawatan maupun pengobatan itu semua adalah saranamu, bukan yang membuat kami boleh sembuh, kami boleh pulih dari kuasa sakit penyakit, karena hanya satu pemilik yang tidak hanya menciptakan, yang boleh memberikan apa yang terbaik bagi kami adalah Tuhan Allah Bapa yang sudah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus itu bekerja engkau sebagai Allah yang esa, yang senantiasa peduli dengan kehidupan kami. Di dalam segala keadaan kami memang sungguh harus berserah kepadamu untuk tetap menjadi pelaku firman Tuhan pada saat sukacita maupun juga dalam kondisi duka cita. Kami tetap harus bersyukur karena Engkau Allah yang memang layak untuk kepadamu kami bersyukur. Sambut apalah doa dan harapan kami kepadamu ini Bapa. Kami mau berdoa dan menyerahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam dan melalui Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.